Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Mas Nice Guy Official. Hari ini kami akan memberikan sebuah tips seputar reset password Windows. Jadi beberapa hari yang lalu saya pernah mengalami sebuah kejadian di mana pada saat saya ingin mengakses komputer saya, tiba-tiba saya lupa password. Kebetulan komputer itu yang mau saya akses itu adalah komputer yang memang sudah lama tidak pernah digunakan. Jadi pada saat saya mau gunakan kemudian mau masuk, saya lupa passwordnya. Kira-kira seperti ini. Nah, pada kondisi seperti ini, kita kan sudah tidak tahu nih passwordnya apa, kita sudah lupa karena kita tidak mencatat. Nah, solusi untuk bisa reset password seperti ini, kita bisa menggunakan sebuah tools yang dinamakan dengan Hirensboot PE. Kalau dulu, mode-mode dari Hirensboot itu sangat banyak sekali. Ada Hirensboot CD versi 15, 14, 13, dan sebagainya. Nah, ini adalah versi Hirensboot yang terbaru, yaitu Hirensboot CD PE. Jadi kita bisa menggunakan ini. Aplikasi atau tools Hirensboot ini itu bisa kita gunakan baik di Windows 10 ataupun di Windows 7, ya, di Windows 10 ataupun di Windows 7. Itu bisa kita aplikasikan. Jadi aplikasi ini, tools ini sangat luar biasa sekali untuk membantu kita. Siapa tahu kita pernah mengalami hal seperti ini. Hirensboot ini bukan hanya sebuah tools yang digunakan untuk mereset password saja, tapi tujuan utama dibuatnya Hirensboot ini itu untuk menyelamatkan data kita. Misalkan pada saat kita mau menyalakan komputer atau laptop, tiba-tiba Windows kita error, kita tidak bisa masuk ke Windows. Nah, untuk bisa menyelamatkan data kita ya sebelum kita install ulang, nah kita bisa menggunakan aplikasi Hirensboot ini. Jadi kita bisa masuk ke Windows sehingga kita bisa backup data kita terlebih dahulu, baru setelah itu kita menginstalnya. Lalu bagaimana cara kita untuk membuat Hirensboot? Nah, caranya seperti ini. Pertama-tama kita bisa siapkan sebuah flash disk terlebih dahulu. Jadi flash disk yang tidak kita gunakan. Kita bisa menyediakan flash disk dengan ukuran sekitar 4 GB sudah bisa, ya. Jadi pastikan sediakan sebuah flash disk kosong yang tidak digunakan, ya, karena nanti Hirensboot ini akan kita masukkan ke dalam sebuah flash disk. Jadi flash disk kita akan kita jadikan sebagai bootable, ya. Kalau dulu Hirensboot ini dijalankan melalui sebuah CD. Kita membutuhkan sebuah CD, kemudian dimasukkan ke dalam CD drive, sehingga nanti Hirensboot akan berjalan melalui CD atau DVD drive. Nah, karena sekarang kondisinya kebanyakan komputer ataupun laptop sudah tidak menyediakan CD atau DVD drive, maka kita bisa memanfaatkan USB flash disk kita untuk kita jadikan bootable dari Hirensboot ini. Setelah kita menyediakan sebuah flash disk, silahkan flash disk itu kita colokkan ke komputer kita. Setelah itu kita bisa langsung masuk ke website dari Hirensboot. Nah, kita bisa ketikkan langsung Hirensboot. Nah, kita bisa langsung ketikkan seperti ini. Nah, nanti pada search paling atas itu akan muncul Hirensboot CD PE. Nah, ini adalah versi yang terbaru. Jadi versi yang terbaru based on Windows 10 PE x64. Nah, seperti itu, ya. Oke, kita bisa langsung klik di sini. Nah, di sini setelah kita masuk ke website dari Hirensboot ini, ya, kita bisa langsung melihat
Nah, di sini ada beberapa keterangan tentang Herensboot itu. Nah, kira-kira nanti tampilan dari Herensboot ini nanti seperti ini. Jadi pada saat kita jalankan Herensboot ini melalui flash disk kita, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini nanti tampilannya. Oke, kita langsung download saja. Nah, kita bisa masuk ke menu download di sini. Nah, setelah kita masuk ke menu download, kita bisa lihat di sini isi dari Herensboot PE X64. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini adalah beberapa software-software yang sudah ada di dalam Herensboot CD PE. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, dia berbentuk ISO. Oke, kita akan langsung download di sini ya. Nah, kita klik di sini, klik, maka otomatis Herensboot akan proses terdownload di sini. Jika proses download sudah selesai, kita langsung masuk ke USB booting. Nah, di USB booting ini kita perlu download satu software lagi, yaitu sebuah software yang akan kita gunakan nantinya untuk memasukkan sebuah Herensboot CD ke dalam sebuah flash disk. Nah, itu membutuhkan sebuah software ya. Software untuk menjadikan flash disk kita bisa menjadi bootable. Nah, software itu adalah ISO to USB.exe. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Mungkin teman-teman bisa menggunakan software yang lain ya, atau tools yang lain, misalkan menggunakan Rufus gitu ya. Silahkan dicoba. Nah, ini saya menggunakan rekomendasi dari Herensboot CD PE. Nah, saya hanya menggunakan ini. Kita download, kita klik, maka akan ada proses download di sini. Jika sudah selesai proses downloadnya, kita langsung klik yang ISO to USB ini ya. Kita klik, kita jalankan. Nah, sini kita akan menjalankan prosesnya. Nah, sini. Nah, di sini aplikasi dari ISO to USB ini dia akan langsung mendetek flash disk kita. Nah, ini kebetulan flash disk saya menggunakan 8 GB. Nah, sini kemudian untuk labelnya nanti bisa kita berikan nama. Misalkan seperti ini. Nah, untuk mencari file ISO yang sudah kita download tadi, Herensboot-nya, kita bisa klik tanda ini. Nah, nanti dia akan mencari. Tadi kita download. Nah, ini adalah tools atau software dari Herensboot CD PE X64 yang sudah kita download tadi. Ukurannya 2,88 GB. Nah, kita klik kemudian kita open. Nah, jika sudah seperti ini ya, kita bisa langsung klik proses. Ingat, flash disk yang kita gunakan itu adalah flash disk yang kosong. Nah, kenapa? Karena jika flash disknya nanti ada isi datanya ya, maka otomatis isi dari data flash disk tersebut akan terformat. Jadi akan dihapus semuanya. Jadi pastikan flash disknya kosong, atau jika memang ada datanya silahkan di backup terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jika sudah siap semuanya, USB yang akan kita gunakan sudah benar, kemudian label sudah kita masukkan, sudah kita berikan label, file ISO-nya sudah kita masukkan, maka kita bisa langsung klik proses di sini. Nah, di sini ada sebuah peringatan. Nah, setiap kali kita mau melakukan sebuah proses untuk membuat sebuah bootable USB, maka pasti akan ada sebuah pesan di sini. Apakah kita yakin akan menggunakan flash disk ini? Ya, jika yakin, maka semua datanya akan terformat di sini, ya, dan semua partisi itu akan dihapus, di-delete di sini. Nah, jika kita merasa yakin, maka kita bisa langsung klik tombol yes di sini. Nah, ini proses pemformatan USB yang akan kita jadikan bootable. Silahkan ditunggu prosesnya hingga selesai. Ya, jika posisinya seperti ini, maka sudah selesai ya. Berarti Herensboot CD PE-nya sudah tercopy semua
full ke flash disk kita. Oke, jika sudah selesai prosesnya, kita bisa close di sini. Nah, jika sudah selesai, kita bisa coba cek flash disknya. Flash disk yang sudah digunakan untuk copy high range bootnya. Nah, ini adalah flash disknya yang tadi sudah kita kasih label. Kita klik, maka isi dari high range boot CDPE-nya sudah masuk di sini. Oke. Jika sudah, maka berikutnya adalah kita akan coba flash disk ini untuk kita gunakan mereset password dari komputer kita. Ya, kita akan coba. Caranya seperti ini. Nah, caranya silakan colokkan USB yang sudah menjadi bootable tadi, yang sudah kita buat. Kemudian silakan restart komputernya. Nah, pada saat proses restart, kita akan masuk ke mode BIOS. Jadi BIOS ini yang akan kita setting untuk pertama kalinya agar USB kita bisa dibaca. Nah, jadi kita bisa langsung pilih ke menu boot. Dari menu boot ini kita akan pilih ke boot option yang pertama. Di situ tertulis hard disk. Jadi hard disk dibaca untuk yang pertama kali. Nah, kita ganti menjadi flash disk kita. Kita klik, kemudian kita bisa save, change, and reboot. Jadi kita simpan, kemudian sekaligus kita restart. Save configuration, kita klik yes, maka komputer akan proses untuk merestart. Nah, di situ ada tulisan loading files. Nah, ini sudah kelihatan di sini. Itu adalah tampilan dari high range boot CDPE. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung klik tombol Windows yang ada di situ, klik program, kemudian kita pilih security. Nah, setelah itu kita pilih ke password. Kemudian kita pilih Windows Login Unlocker. Nah, di sini maka akan langsung tampil beberapa akun yang ada di komputer kita. Akun yang ada passwordnya di sini bernama CentroCare. Kita pilih akun yang akan kita unlock passwordnya. Kita klik CentroCare di sini. Kemudian kita bisa pilih reset atau unlocker. Ada sebuah pesan kotak dialog, reset the user password CentroCare and unlock the account. Jadi ini adalah sebuah pesan di mana kita akan mereset password atau kita akan hilangkan password akunnya, akun Windows kita. Kita bisa klik OK di sini. Kemudian kita tunggu sejenak. Jika sudah berhasil, maka akan ada sebuah pesan password reset successfully. Berarti ini sudah selesai. Nah, kita klik OK, maka akun komputer CentroCare ini yang ada passwordnya itu statusnya sekarang sudah menjadi blank di situ ya. Kemudian kita bisa langsung restart komputernya. Kita tunggu prosesnya hingga proses restart selesai, maka kita bisa lihat di sini komputernya sudah tidak ada passwordnya. Nah, kita bisa langsung masuk ke akun kita.